Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aslam Walderul dengan NIM 2209015027. Welcome to my channel. Selamat datang di video keempat saya. Pada video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun judul yang saya bawakan yaitu Enterprise Resource Planning atau RP. Adapun topik pembahasannya ada 5. Yang pertama, pengertian IRP. IRP sendiri adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis utama seperti akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, dan lain-lain. Dalam satu platform terpadu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan data secara real-time, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Komponen utama ERP ada 6. Yang pertama itu modul keuangan atau finance, modul sumber daya manusia, modul produksi dan manufaktur, modul persediaan dan logistik, modul penjualan dan distribusi, modul customer relationship management atau CRM. Adapun jenis-jenis ERP serta kelebihan dan kekurangannya ada 3. Yang pertama ERP on-premise. ERP on-premise adalah sistem ERP yang diinstal dan dijalankan di server internal milik perusahaan. Semua data dan pengelolaan sistem dilakukan secara lokal, sehingga perusahaan memiliki kontrol penuh atas infrastruktur dan keamanannya. Adapun kelebihannya, kontrol penuh terhadap data dan sistem, kustomisasi lebih fleksibel, cocok untuk perusahaan besar dengan sumber daya TI yang memadai. Kekurangannya, biaya awal tinggi, perangkat keras, dan lisensi. Memerlukan tim TI internal untuk pemeliharaan, tidak fleksibel untuk akses jarak jauh. Yang kedua ada ERP Cloud Based. ERP Cloud Based disediakan oleh vendor sebagai layanan berbasis cloud, SaaS atau Software as a Service. Dan dapat diakses melalui internet, data disimpan di server penyedia layanan, dan pengguna membayar biaya langganan bulanan atau tahunan. Adapun kelebihannya, biaya awal lebih rendah, akses mudah dari mana saja, pembaruan dan pemeliharaan dilakukan oleh vendor. Kekurangannya, ketergantungan pada koneksi internet, kontrol data terbatas, beberapa fitur mungkin tidak dapat dikustomisasi. Yang ketiga ada ERP hybrid. ERP hybrid adalah kombinasi dari sistem on-premise dan cloud. Misalnya, perusahaan dapat menyimpan data sensitif secara lokal, sementara modul lain seperti CRM dioperasikan melalui cloud. Ada kelebihannya fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan perusahaan, dapat mengoptimalkan biaya dan performa. Cocok untuk perusahaan yang sedang transisi ke cloud. Kekurangannya, kompleksitas integrasi sistem lebih tinggi, potensi tantangan dalam sinkronisasi data, biaya manajemen campuran bisa meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan dalam implementasi ERP ada 4. Yang pertama itu biaya yang tinggi, perubahan budaya organisasi, kompleksitas sistem, ketergantungan pada vendor. Ini adalah contoh platform ERP populer, ada 5. Saya akan jelaskan sedikit mengenai platform tersebut. Yang pertama ada SAP Cloud Platform, aplikasi yang berfungsi mengatur sistem pada perusahaan, mulai dari keberlangsungan bisnis sehari-hari, finansial, pembelian, dan lain sebagainya. Aplikasi ini sifatnya mengintegrasi berbagai kebutuhan operasional bisnis perusahaan. SAP dinilai jadi alat yang tepat karena hanya membutuhkan satu sistem cloud yang terintegrasi. Untuk mengaturnya dari satu kendali dengan SAP, semua operasi perusahaan menjadi transparan dan berbagai elemen yang terlibat di dalam operasional juga bisa melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Oracle ERP Cloud merupakan solusi perencanaan sumber daya perusahaan ERP berbasis cloud yang komprehensif, yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen keuangan operasi, rantai pasokan, pengadaan, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan pengalaman pelanggan.
Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, pembelajaran mesin dan analitik waktu nyata. Oracle ERP Cloud memberdayakan organisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendorong pertumbuhan. Rangkaian aplikasi terintegrasi Oracle ERP Cloud memungkinkan bisnis untuk mengelola operasi mereka secara efisien, memastikan skalabilitas, fleksibilitas, dan inovasi berkelanjutan. Yang ketiga ada Microsoft Dynamics 365. Adalah salah satu software ERP terbaik yang digunakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia dan di dunia. Menggabungkan fitur ERP atau Enterprise Resource Planning dan CRM, Customer Relationship Management dalam satu platform, solusi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi bisnis, akurasi data, serta pengalaman pelanggan. Yang keempat, ada Odoo CRM, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk CRM lainnya. Yang pertama, Odoo CRM adalah perangkat lunak open source yang berarti dapat diakses dan dimodifikasi oleh pengguna. Yang kedua, Odoo CRM menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan dirancang khusus untuk penjualan. Yang ketiga, Odoo CRM menyediakan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti Spotify, Magento, dan WooCommerce. Memungkinkan pengguna untuk mengintegrasi bisnis mereka dengan platform e-commerce dan marketplace terkemuka. Yang keempat ada Odoo. Yang keempat, Odoo CRM menyediakan dukungan pelanggan yang baik melalui forum, dokumentasi, dan layanan dukungan berbayar. Dalam keseluruhan, Odoo CRM adalah solusi lengkap dan terjangkau untuk bisnis kecil dan menengah yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Yang terakhir, NetSuite adalah rangkaian lengkap aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan berbasis cloud. Untuk menjalankan bisnis secara lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan, perusahaan komputasi cloud asal Amerika ini menawarkan solusi di berbagai bidang industri. Bidang solusinya meliputi, tetapi tidak terbatas pada otomatisasi layanan profesional, manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya pelanggan, manajemen bisnis global, dan organisasi. Oh, mungkin itu saja materi saya pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, hubungi nomor di atas. Kesimpulan saya pada video kali ini yaitu ERP merupakan solusi penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi melalui sistem yang terintegrasi. Meskipun implementasi ERP memiliki tantangan tersendiri, manfaat jangka panjang hanya menjadikan ERP sebagai investasi yang strategis. Oke, mungkin itu cukup sekian dari video saya. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.